Hey guys, buat lo yang udah nonton hands-on gue tentang S22 Ultra, ini adalah lanjutannya. Boleh dibilang ini adalah reviewnya. Video ini akan membahas lebih dalam seberapa bagus sih S22 Ultra setelah pemakaian sekitar 2 minggu. Yuk! Dari segala komentar temen gue yang nge-review atau nontonin reviewer luar, semua bilang ini adalah, Galaxy Note yang menjelma jadi S atau Galaxy S Note atau whatever it is. Gini, gue jelasin ya. Setelah berapa kali diundang Samsung untuk unpack-nya, jadi secara sejarah sih sebenarnya, unpack itu selalu ada 2 kali setiap tahunnya, oke? Unpack adalah acara yang diadakan untuk flagship Samsung. Flagship Samsung selama ini kita kenal adalah S dan Note series. Lalu sejak 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu itu ada yang namanya Z series, yaitu Fold dan Flip. S terkenal dengan teknologi terbaru di awal tahun. Ya, selalu tuh adanya unpack-nya tuh diadakan di awal tahun, quarter 1, rata-rata Februari, memperkenalkan device terbarunya yang duluan. Duluan dalam banyak hal. Misalnya prosesor, pertama dikeluarin duluan, kamera, terus layar, dan pokoknya yang tercanggih diperkenalkan paling cepat di awal tahun saat itu. Note sendiri, Note adalah series terkenal dengan adanya S Pen dan penyempurnaannya dari seri S di awal. Karena Note ini diperkenalkan di Q4 gitu. Jadi kayak penyempurnaan dari yang awal untuk menuju tahun berikutnya. Teknologinya biasanya nggak ada yang signifikan atau yang baru di Note kecuali S Pen-nya. Nah, kompleksitasnya mulai hadir secara pelan-pelan. Samsung memperkenalkan teknologi layar lipat yang menurut mereka perlu line sendiri lagi. Ini spesial nih, flagship baru nih. Awalnya tanpa kode huruf, tapi sekarang akhirnya menjadi mantap di Z series, Fold and Flip. Kompleksitas berikutnya adalah kehadiran S Pen yang tampaknya secara sejarah juga jadi pembeda Samsung dari brand manapun. Jadi apalagi di ranah Android. Segitu suksesnya S Pen bisa bikin merek lain akhirnya yang tadinya bilang anti stylus akhirnya jadi pakai. Dan bahkan merek lain mikir, nggak deh, gua nggak ke situ, Samsung udah way ahead. Oleh karena itu, Samsung ngasih pilihan untuk compatibility S Pen ada di S dan Z series. Ingat, S21 Ultra ada tambahan S Pen-nya. Nah, sampailah kita pada tahun ini di mana S Pen akhirnya built-in di S series. Ya, kayak Note. Desainnya ini sendiri menyerupai Note yang memang rounded di bagian sampingnya, curve screen, terus lancip di ujung-ujungnya seolah-olah mengingatkan kita yang ini kita bawa buku kecil untuk nyatet-nyatet bahwa ini notepad, ya nggak? Bagian desain lain yang butuh perhatian juga adalah bagian belakangnya yang lumayan berubah. Kameranya ini atau kamera bumpnya yang kamera bumpless sekarang. 4 lingkaran di belakang ini berubah, 5 sama laser fokusnya berubah dari S21 yang seperti framenya meluk lensanya. Jadi sekarang nggak lagi yang tadinya dipeluk kayak anak kecil dipegangin orang tuanya. Sekarang 5 anak itu udah gede, berdiri sendiri. Asik gak? Desain ini seperti biasa adalah subjektif ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Mungkin ada yang suka dengan desain yang dulu kamera bump yang besar, atau mungkin lebih suka sekarang yang menurut gue sih lebih clean. Oke? Bahkan warna pun demikian. Ada 4 pilihan warna Phantom Black, White, Burgundy, and Green. Gue ambil yang green karena biar nggak standar hitam putih, dan antara Burgundy and Green sebenarnya sama aja, sama bagusnya. Tapi biar nggak diambil istri gitu, gue yang green aja. Right? Lagian, ujung-ujungnya gue agak tim casing sih, gitu. Walau secara tampilan lebih seksi telanjang, gue tetap tim smartphone mau dijual lagi kapan-kapan. Ya, jadi jangan sampai rusak, jatuh, baret, segala macam. Jadi gue pakai beberapa casing yang gue dapat dari Unicase Store ini, seperti Spigen dan Ringke. Banyak banget ya. Lumayan buat ganti suasana kan? Tada! Kalian tim casing atau tim tanpa casing? Speaking of durability, sebenarnya S22 Ultra ini udah naik kekuatannya dengan bahan armor aluminium dan Gorilla Glass Victus Plus yang kekuatannya kira-kira nambah 10% lah. Tapi entah kenapa gue masih insecure. Mungkin dari pengalaman gue kalau layarnya itu sampai jatuh dan retak, itu gantinya mahal banget, touchscreen juga gitu loh. Jadi masih pengen pakai casing dan tambahan screen protector. Well, ini belum sih, gue belum sempet, tapi sepertinya akan tambah screen protector. Tadi kita sempat ngomongin sepintas tentang pentingnya S Pen buat Samsung dan penggunanya. Kita gali lebih dalam yuk. Nah, S Pen-nya seperti yang gue bilang di video hands-on, turun latency-nya dari 9 sampai 2,8. Itu jauh banget. Gue kemarin bilang di sekitar 3, tapi jauh dari atas 3 itu 9. Jauh. Kenapa bisa begitu? Klaim dari Samsung adalah dengan menggunakan teknologi AI. Jadi AI itu semacam ngebantu untuk memprediksi arah kemana nih pen ini berikutnya. I have no way to prove this, tapi iya sih. lebih kencang. Kerasa banget lebih kencang. Selain itu, mungkin bedanya dari Note, feel-nya ini agak karet. Jadi, tapi bukan
karet sebenarnya. Bisa bikin makin solid digenggam, nggak licin, tapi masih solid, masih kuat. Ditambah approach tipnya yang empuk, Bluetooth connected, sehingga ada tombol yang bisa naikin fungsinya, dan hingga cetekan ini yang gak ada gunanya, tapi tetap seru untuk fidgeting, bikin S Pen ini makin nagih dipakai. Rasanya pengen gue keluarin terus, tapi gue nggak tahu kadang-kadang mau nulis apa sebenarnya. Fiturnya sendiri banyak banget. Gue sih bisa bikin video ya khusus sendiri cuma ngomongin fiturnya aja, ada apa aja yang bisa dilakuin sama S Pen ini. Tapi coba gue jelasin 2 favoritnya aja untuk video ini. Pertama tentunya screen write. Screen capture-nya Samsung udah enak banget karena lo habis screen capture bisa sampai scrolling ke bawah terus kalau misalnya website-nya panjang banget lah. Nah, tambah sekarang kita bisa langsung edit coret-coret dengan S Pen-nya. Contoh, kita mau ngasih tahu kira-kira rumah gua kayak gimana nanti, kebetulan lagi bangun rumah, letak furniture-nya di mana, ngebantu banget kalau kita ngomongin pindahan rumah atau bikin rumah baru dari scratch, tanah kosong, gambar-gambarin. Terus yang kedua, screen of memo. Paham ini bukan fitur baru, tapi ini berguna banget karena ide, info, memori atau apapun itu ngebantu banget kalau langsung catat dan kita nggak punya tempat buat nyatet di tempat terdekat kita. Jadi langsung aja di handphonenya tanpa cari-cari aplikasinya, begitu kita keluar langsung bisa nyatet. Yang penting poinnya tuh nggak hilang dulu. Screen of memo udah makin baik, semakin gampang dan nyaman dipakai. Trust me, it's useful. Fitur lainnya sebenarnya banyak banget. Gue pengen bikin video sendiri khusus ngomongin S Pen, tapi ya ada yang nonton kayaknya. Gini deh, video ini nyampe 50.000 view, gue bikin. Oke? Gimana? Kalau enggak ya lanjut video lainnya. Nah, sekarang kita ngomongin kamera ya. Secara S series itu paling menjagokan kamera setiap keluarnya. Kamera harus banget dibahas. Buat teman-teman tahu, perubahan kamera walau dari luar kita lihat secara bentuknya berbeda, terus ternyata speknya juga sama sebenarnya. 108 megapiksel, 10 periskop, 10 telefoto, 12 ultra wide, dan 40 buat selfie. Itu semua megapiksel ya. Persis sama S21 Ultra tahun lalu. Tapi tetap naik kelas. Setahun berjalan, improvement harus ada. Semua di software department kelihatan banget di beberapa hal. Bagian zoom, perhatiin zoom 1 kali, 3 kali, 10 kali. Nah menurut gue, berkat adanya AI nih makin pinter lagi, kayak fokusnya tuh jauh lebih gampang. Apalagi saat kita zoom, itu kan butuh lebih stabil lagi. Dan hasilnya sendiri, well, lebih baik banget daripada generasi sebelumnya. Ini adalah foto istri gue di proyek yang terlihat dalam keadaan cukup terang. Zoom dari 1 kali, ke 3 kali, ke 10 kali, terlihat detailnya masih luar biasa. Dan itu gue nggak pakai tripod, nggak pakai sama sekali. Yang kedua, nightography. This is special. Kualitas foto malamnya juga naik kelas. Sepertinya berkat Nona Binding atau penggabungan 3x3 pixel itu dibantu dengan prosesor baru. Nah, kalau kita lihat beberapa foto, terlihat lebih tajam walau kita zoom. Dan seperti kita tahu bahwa night mode ambil waktu beberapa lebih lama, beberapa second gitu ya. Kestabilan S22 ini juga improve dan ini ngebantu foto malam. I mean, just look at these pictures. Portrait, AI stereo depth mappingnya juga bekerja lebih baik lagi. Lagi-lagi beruntung punya istri yang alhamdulillah mau dijadikan subjek foto. Bokehnya tuh makin halus. Bahkan semakin terlihat di saat kita mencoba mengeditnya di aplikasinya. Mau itu dibuat circle, zoom, atau color. Dan walaupun beda lensa, perhatiin portrait mode di kamera selfie. Kece kan? Kece juga kan? Kamera selfie ini sepertinya udah harus ganti namanya jadi kamera video call gitu kayak, atau video conference. Buat kita-kita yang nggak terlalu pede selfie, tapi pasti pakai buat video conference, video call. Oh, ya nggak? Beberapa hal tambahan yang juga berguna di gue adalah erasernya. Kalau kita mau ngilangin seseorang yang atau sesuatu yang tidak kita inginkan dalam foto, itu gampang banget edit langsung tanpa aplikasi tambahan. Gampang makainya dan rapi hasilnya. Nah, kalau kalian mau one step further, download juga Expert Raw. Aplikasi namanya Expert Raw di Galaxy Store. Kalau mau pakai ini dengan lebih banyak teknik, kalau kalian ngerti, ini pasti berguna banget. Oke? This is good and free. Nah, untuk videonya, sekarang udah bisa Super HDR, 12-bit dengan auto frame rate. Apa itu semua artinya? Ya, pada dasarnya warna ya lebih banyak untuk edit-edit. Semakin banyak ruang edit juga. Dan auto frame rate itu menyesuaikan frame rate dengan keadaan demi hasil yang sesuai juga. Nih, silakan video malam hari. Oke guys, ini video malam. Kalian lihat sendiri gimana kualitasnya dan suaranya. Pas banget ada petir ya. So this is the night sky of Jakarta. And we go deeper. Kalau kita zoom lagi, kita masih bisa ngelihat the lights. Lanjut, kita ngomongin prosesor.
Gue nggak akan bicara banyak di sini. Yes, udah jelasin bahwa prosesor juga upgrade. 4 nanometer pertama di Indonesia yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Terasa lebih cepat, lebih hemat baterai, dan terasa kan tadi terlihat di ngebantu kamera, terus ada AI dan image stabilizing. Gue nggak mau terlalu detail deh bahas kecepatan, benchmark, macam-macamnya itu banyak channel lain yang udah ngebahas itu. Silahkan dicari sendiri, banyak. Tapi yang dianggap seru sih tanggapan tentang prosesor dari teman-teman sekalian gitu. Karena Snapdragon tuh dari dulu gue nggak pernah dipakai di Indonesia untuk S series, biasanya pakai Exynos. Terus sekarang tiba-tiba pakai Snapdragon. Terus lucunya lagi, dipertanyakan lagi. Terus sekarang begitu dikasih Snapdragon, akhirnya protes juga. Kenapa nggak Exynos? Karena AMD segala macam lah. Tapi tahun ke tahun, apapun fakta yang mana yang lebih cepat atau yang dipakai, gue gak terganggu sih, karena itu bukan heaven and earth, langit dan bumi gitu segala macam. Seperti jadi bukan deciding factor buat gue. Toh juga bukan beda kelas antara 4 nanometer sama 5 nanometer, 8 segala macam, atau sesuatu yang segitu ngaruhnya. Bagi gue, it does the job, helps my work, my daily life, and it's official. Oke? So what? Nah, speaking of, ngomongin tentang productivity, gue pro banget ke bagian penggunaan S Pen-nya. Adanya S Pen itu another level untuk ningkatin productivity. Mulai dari tanda tangan dokumen, coret-coret hal yang perlu direvisi, sampai editing yang butuh presisi. Ingat, LumaVision is coming to Android thanks to Samsung. Walaupun itu S8 Ultra, dan gue berharap ada juga di sini, di S22 Ultra. Sekarang juga S Notes udah bisa diinstal di Windows, walau belum ada secara resmi di Store Indonesia. Ada caranya dah, tapi another video. Makin canggih pula S Notes-nya, perkalenderan, contacts, maps, drive, docs, sheets, segala macam itu gue udah pakai Google juga. Jadi fully maximize bagi gue, buat gue pribadi dan buat kerjaan gue. Semua terasa cepat, gampang, presisi, dan produktif. Apalagi ya, semua masih didukung sama baterai yang cukup besar. 5000 mAh dengan super fast charging 45 watt, 45 watt. Nah, karena nggak termasuk dalam pembelian, maka dari gue rekomen pakai Acmic ini. Acmic CPD65, 45, dan 25 adalah charger ukuran kecil yang pakai smart protection sehingga aman banget untuk dipakai. Casingnya terbuat dari ABS polikarbonat yang tangguh, udah gitu tahan panas dan tahan api. Sesuai namanya, CPD65 ya 65 watt, 45 ya 45 watt, CPD25 ya 25 watt. Silahkan pilih sesuai budget dan kebutuhan kalian. Acmic adalah produk kualitas tinggi dengan garansi 18 bulan ganti baru langsung, tanpa perlu repot-repot simpen boxnya dan bisa diklaim berkali-kali. Tapi ya, nih ya, ada satu hal yang masih gue harapkan dari Samsung dan semua brand Android lain. Adalah gue yang content creator yang bekerja di sosmed, terutama Instagram. You know where I'm going with this. Hasil foto dan video yang udah bagus tadi masih belum berlaku kalau diambil dari aplikasi Instagram. Foto gampang lah, foto itu memang ningkat pesat banget, terus juga bisa tinggal kita foto terus upload. Itu lebih gampang. Tapi kalau kita foto dan videonya itu shoot dulu, terus edit, upload segala macam, itu bagus buat content creator. Tapi kadang-kadang content creator pun pengen juga yang snappy gitu, cepet banget dari aplikasi Instagramnya aja, karena kita ada timernya untuk story 15 detik segala macam. Ini adalah video menggunakan kamera app, nanti di-upload ke IG, gimana suaranya, dan ini sambil bergerak, lo komentar gimana, bagusan mana sama? Ini video langsung dari IG menggunakan handphone yang sama, gimana bandingin sama yang tadi? Gue tahu ini udah naik lah, walaupun diambil dari aplikasi Instagram, tapi masih bisa diperbaiki lagi. So Samsung, listen to us. It's important to have this for content creator. Terus jadi gimana? Beli nggak? Untuk yang fans S Pen, fans Note, dan ada budget berlebih, beli. Improvementnya kerasa. Untuk yang udah nyaman sama One UI Samsung, atau bahkan berada di ekosistem Samsung, dan ada budget berlebih, beli. Samsung makin mantep ekosistemnya. Kerasa. Untuk yang mau terjun ke dunia Android, dan ada budget berlebih, beli. Samsung UI and S22 Ultra itu adalah tempat terbaik untuk mulai, oke? Intinya sih, kalau ada budget berlebih, beli, oke? Semua tergantung kebutuhan dan kapasitas kalian. This is a very, very good device. Tapi yang tahu dampaknya ke keseharian kalian, productivity, happiness, atau keuangan kalian, ya kalian ini. It's you who decides, not me, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Bye now, be nice.